jujur Kristen ya. Kristen apa Mas? Kristen awalnya saya dari Pentakosta. Terus dalam perjalanan saya menjadi ketua komunikasi dan kebebasan beragama ya. Saya bisa mengkondisikan semua aliran untuk jadi satu di non-dominasi ya. Akhirnya saya ada gereja tauhid ya. Dari awal gereja yang mengenal Trinitas ya, akhirnya Tuhan di situ ditunggalkan ya. Nah, yang Yesus itu bukan lagi Tuhan tapi utusan Allah ya. Nama gerejanya tadi memang gereja tauhid atau apa? Gereja terakhir pakai bendera Sinode Jemaat Allah Global. Sebenarnya saya ini tidak ada masalah ya dengan mualaf-mualaf ini ya. Yang menjadi masalah dan perlu diluruskan kalau ada orang yang mualaf kemudian dia bawa-bawa nama Kristen, kemudian dia masih membahas Alkitab. Itu yang harus ditanggapi. Jadi saya punya hak jawab untuk itu. Nah, kenapa si mualaf ini perlu dibongkar kebohongannya? Karena dari kesaksiannya itu banyak kejanggalan ya. Sebenarnya orang mualaf itu urusan masing-masing ya. Silahkan aja mualaf. Semua orang punya hak untuk memilih agama dan keyakinannya. Tapi kalau mualaf ya mualaf aja. Nggak usah bawa-bawa kekristenan itu. Nggak usah. Silahkan. Karena itu semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Nah, yang pertama dia tadi itu kan mengatakan dari kecil dia Pentakosta. Ini perlu dicatat dan digarisbawahi ya, karena ini masih berhubungan dengan video-video selanjutnya. Kemudian setelah dia Pentakosta, dia masuk Sinode Jemaat Allah Global, karena di gereja ini Allah Trinitas itu ditauhidkan. Jadi Tuhan itu ditunggalkan. Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Ini menurut Bapak ini ya, di gereja ini. Nah, saya penasaran, ini sinode gereja apa ya? Setelah saya cari di Google ketemu ternyata namanya JAGI. JAGI itu singkatan dari Jemaat Allah Global Indonesia. Saya membaca dasar ADART-nya mungkin ya, atau apa ya, dasar imannya JAGI ini ya. Di butir yang pertama, yang kedua perlu kita baca dan cermati supaya tahu gereja ini doktrinnya seperti apa. Butir pertama, gereja percaya kepada satu-satunya Allah yang benar yang diperkenalkan oleh Nabi dalam Perjanjian Lama dan oleh Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, yakni Yahweh, Allah dari Abraham, Ishak, Yakub, dan orang Israel yang ada dengan sendirinya, pencipta langit dan bumi, pribadi yang tidak takluk kepada maut yang disebut oleh Yesus Kristus sebagai Bapa yang kudus, maha adil, maha kuasa, maha bijaksana, maha kuasa, maha kasih, maha hadir ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Bapak ini bahwa gereja ini penganut paham tauhid. Jadi gereja ini menolak ajaran Trinitas. Trinitas itu adalah ajaran yang fundamental di dalam kekristenan ya. Jadi masuk di dalam doktrin primer, doktrin yang tidak bisa diganggu gugat, dan ini sangat alkitabiah. Apa itu? Percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi ini ya. Nah, gereja ini menolak doktrin primer ini. Selanjutnya, di butir yang kedua, gereja percaya kepada eksistensi dan misi Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, permulaan ciptaan Allah yang ada sejak purbakala, malaikat perjanjian yang diutus untuk keselamatan orang-orang percaya. Nih, di sini kita berhenti dulu sejenak. Jadi Yesus di sini itu adalah anak Allah, dalam arti dia adalah ciptaan. Dia adalah pertama kali dari semua ciptaan. Jadi dia apa? Dia ciptaan menurut doktrin gereja ini. Dan di sini dikatakan juga bahwa dia adalah malaikat perjanjian yang diutus untuk keselamatan orang percaya. Jadi dia hanya utusan. Saya teringat dengan salah satu bidat di zaman reformasi gereja di era John Calvin. Namanya adalah Michael Servetus. Michael Servetus ini mengajarkan bahwa firman Allah adalah ciptaan dan dia adalah malaikat
Mikael. Nah, ini sama diajarkan di sini ya. Jadi ini doktrin gereja ini ya, bahwa Yesus adalah ciptaan dan dia adalah malaikat perjanjian. Ini benar-benar bukan Kristen ini, bukan Kristen. Kemudian selanjutnya, menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, hidup tak bercacat celah, mati disalib, dikubur, dan dibangkitkan Allah sesuai kitab suci. Ditinggikan Allah menjadi Tuhan. Baca baik-baik. Ditinggikan Allah menjadi Tuhan Kristus, pemimpin dan juru selamat, naik ke surga dan akan datang kembali dalam kemuliaan Bapa. Jadi Yesus ini baru diangkat jadi Tuhan menurut gereja ini tadi ya. Ini benar-benar sesat, ini ngaco ya, bahwa Yesus itu Tuhan karena dia diangkat jadi Tuhan. Jadi adopsianisme, ya, diadopsi menjadi anak Allah, menjadi Tuhan. Ini pantesan. Dari sini saya tahu kenapa orang ini mualaf, karena memang doktrinnya seperti ini ya. Ini bukan Kristen. Kristen tidak pernah mengajarkan ini. Kristen itu percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Bukan Yesus adalah ciptaan, kemudian dia malaikat, dia adalah utusan. Itu sangat-sangat sesat. Oke, mari kita lanjut ke video yang kedua. Peran saya lebih dari pendeta-pendeta, Pak. Ya, kebetulan saya memang mengajar pendeta-pendetanya. Jadi saya disebut guru besarnya pendeta-pendeta ya. Itu hanya sebutan mereka ya. Ya, kalau guru besar karena saya sudah besar ya. Ya apa? Bukan masa kecil maksudnya. Bukan masa-masa cindil saya ya. Tapi saya memang sejak SMP itu saya sudah ngajar ya. Ngajar apa, Mas? Apa? Ya kasih apa? Ngajar sekolah minggu kepemudaan ya. Ya, sana ada Sunday schoolan ya, kepemudaan, terus apa ya, saya sudah khotbah ya. Sejak SMP ya. Lucu ya, istilah yang dipakai orang ini, lebih pendeta dari pendeta-pendeta. Kemudian dia disebut guru besar bagi para pendeta karena mengajar pendeta-pendeta. Istilah guru besar pendeta-pendeta ini tidak ada sebenarnya dalam kekristenan. Ini aneh. Istilah guru besar itu biasanya dalam hal akademis ya, di kampus, itu ya, di universitas itu ada guru besar. Tapi ya bagi pendeta nggak ada guru besar. Meskipun kamu ngajar kepada para pendeta juga bukan disebut sebagai guru besar gitu ya. Ini ngaco. Dan lebih ngaco lagi adalah statementnya, dia sudah menjadi pengajar sejak SMP. Dia mengajar sekolah minggu. Ya sedikit masuk akal lah ya, SMP ngajar sekolah minggu itu masih oke lah. Tapi ngajar apa anak SMP kepada sekolah minggu ya? Yang tidak masuk akal adalah anak SMP ngajar pemuda. Ini kan ngawur ya. SMP itu kan remaja. Setelah remaja ini baru pemuda. Lah gimana caranya dia mengajar orang yang usianya lebih tua, yang pendidikannya juga lebih tinggi daripada dia? Ini kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin lagi dia katakan bahwa sudah terbiasa khotbah sejak SMP. Khotbah apa anak SMP? Kalau ada gereja yang memberikan kesempatan anak SMP khotbah, perlu dipertanyakan. Sangat tidak mungkin ini. Ini ngawur orang ini. Ini benar-benar bukan Kristen. Mari kita melihat video ngaco selanjutnya. Itu saya dalam hal kekristenan maksudnya. Saya sebetulnya kalau di kependetaan, walaupun saya ngajar pendeta-pendeta, saya nggak tertarik pendeta. Saya tariknya di evangelis, penginjil. Kalau penginjil kan saya bisa keliling-keliling ya. Oh. Termasuk apa antar bangsaan ya. Walah, ternyata dia ini cuma evangelis, penginjil. Lah kok bisa penginjil mengajar pendeta-pendeta? Dalam struktur organisasi gerejawi gitu ya, penginjil evangelis itu jabatannya itu di bawah pendeta gitu ya. Nah kalau di gereja saya itu evangelis, penginjil, kemudian naik menjadi pendeta muda dalam waktu ya yang ditentukan gitu ya. Kemudian naik lagi menjadi pendeta penuh. Ini prosesnya panjang dari penginjil, evangelis ke pendeta penuh. Ini lama sekali gitu ya, nggak mudah. Nah ini kok bisa penginjil ngajar pendeta-pendeta, bahkan bukan pendeta lokal katanya, tapi pendeta internasional dari Jerman, Amerika, dan orang ini juga pernah dapat beasiswa di Amerika selama 2 tahun katanya. Saya lihat tampang bapak ini
bagaimana dia berkomunikasi gitu ya. Saya itu sama sekali tidak yakin kalau orang ini guru besar pendeta-pendeta yang mengajar pendeta-pendeta, apalagi tingkat internasional gitu ya. Kemudian pernah kuliah di luar negeri, sangat tidak mungkin. Mari kita lihat video selanjutnya. Pernah studi teologi? Pernah ya. Resmi ya? Sekolah tinggi Resmi teologi? ya. Oh, sampai lulus? Iya. Iya. Di mana itu dan gelarnya apa? Di cabangnya No Mention Medan ya. Itu STH, MTH. Master? Iya. Oh, sampai master ya teologinya? Oh, Masya Allah. Di sini, di Batu atau di mana? Ada cabang Batu, cuman pusatnya di Medan. Oh, berarti kalau lulusan Sekolah teologi Joshua. Ya. Nah, ini ngawur lagi ya. Tadi di awal dia bilang bahwa dia adalah orang Pentakosta. Loh, kok sekolahnya di No Mention? No Mention ini kan Protestan ya, miliknya HKBP. Lah, sambungannya di mana? Nyambungnya di mana? Pantai Kosta ke HKBP, ke Protestan. Pantai Kosta itu punya sekolah sendiri banyak. Di Batu ada, di Surabaya ada, di Jember ada, di Sulawesi Utara itu juga ada, tepatnya kalau nggak salah di Langoan gitu ya. Dan di tempat-tempat yang lain ada. Lah ngapain dia sekolah di cabangnya No Mention? Apakah No Mention punya cabang? Setahu saya nggak ada cabang No Mention. Namanya Sekolah Teologi Joshua di Batu. Setelah saya cek di PD Dikti dan juga di Google, tidak ada sekolah teologi yang namanya STT Joshua. Tidak pernah ada. Kemudian saya cek nama orang ini juga tidak muncul di PD Dikti. No Mention ini kan sekolah sudah lama sekali dan terkenal gitu ya, nama besarnya sudah terkenal No Mention ini, dan sekolah sudah terakreditasi. Pasti semua lulusannya tercatat di PD Dikti. Nama orang ini tidak muncul di PD Dikti. Jadi ini kelihatan bahwa dia berbohong. Dia hanya ngaku-ngaku supaya kelihatan dia ini pendeta besar, guru besar gitu ya, supaya amplopnya besar. Ngaco orang ini, ngawur. Nah, yang lebih ngaco lagi adalah pemahaman tentang Alkitab. Katanya MTH, Magister Teologi, kuliah di Amerika, No Mention di cabangnya gitu ya, di STT Joshua di Batu. Tapi pemahaman Alkitabnya ini sekolah minggu aja kayaknya lebih pintar deh. Ini adalah tanda-tanda bahwa orang ini tidak pernah belajar Alkitab, apalagi sekolah teologi ya. Sudahlah, kalau mau mualaf aja, nggak ada yang ngelarang, silahkan gitu ya, karena itu hakmu. Tapi nggak usah bahas-bahas Kristen, karena nggak ngerti apa-apa. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.